Pop gengs. Sebagai negara yang sangat tertutup bagi dunia luar, Korea Utara memang menyimpan 1001 rahasia. Namun, meskipun Korea Utara tidak terbuka-buka banget, ada nih beberapa cerita atau fakta yang terungkap tentang negara yang dipimpin Kim Jong-un tersebut. Salah satunya adalah Kipumjo atau Pleasure Squad alias pasukan kenikmatan. Dari namanya aja, keberadaan kelompok ini tentu sudah menjadi keanehan tersendiri. Nah, hari ini mari kita menelusuri pasukan ini dan segala faktanya dalam video berikut. Fakta Kipumjo, pasukan kenikmatan untuk petinggi Korea Utara. Oke, membicarakan tentang Kipumjo atau pasukan kenikmatan dari Korea Utara ini, pertama mari kita ke sosok Kim Il-sung. Bagi kamu yang asing dengan pria yang satu ini, Kim Il-sung adalah kakeknya Kim Jong-un. Ia adalah presiden Korea Utara yang pertama yang menjabat sejak tahun 1948 hingga hari kematiannya di 8 Juli 1994. Kim Il-sung dijuluki sebagai presiden abadi Korea Utara. Saking kuatnya pengaruh pria ini di Korea Utara, tanggal lahirnya yaitu 8 Juli menjadi hari libur nasional di negara tersebut. Nah, pada tahun 70-an saat kekuasaannya dalam masa keemasannya, Kim Il-sung ini memerintahkan pengawal dan juga para pegawai kenegaraannya demi sebuah misi. Misi besar ini adalah mencari wanita-wanita cantik di seluruh penjuru Korea Utara yang nantinya akan ditugaskan untuk menjadi penghibur bagi para petinggi Korea Utara dalam berbagai kesempatan. Nah, hiburan yang dimaksud pada waktu itu belum neko-neko amat ya, yaitu menyanyi dan menari. Mendengar misi ini memang gak ada yang aneh. Toh, di seluruh dunia sudah ada banyak perempuan yang jadi penghibur para petinggi negara, seperti artis pada umumnya. Hal aneh baru terdengar nih, saat kriteria perempuan yang dicari Kim Il-sung terungkap. Berdasarkan daftar yang didapatkan, perempuan yang dicari oleh pemimpin Korea Utara tersebut harus berusia sekitar 13 hingga 15 tahun. Yang tentu saja masih muda banget dengan tingginya itu berkisar 165 cm. Gak boleh ada cacat secara fisik, seperti ada bekas luka atau jerawatan. Selain itu, perempuan-perempuan ini juga harus memiliki suara yang lembut dan feminim. Dan sakitnya lagi, syarat lain dari mereka yang masuk Kipumjo adalah perawan atau masih suci. Menurut mereka, kalau ceweknya perawan, maka bisa mengalirkan energi positif. Walah. Nah, karena yang dicari adalah perempuan berusia 13 hingga 15 tahun, makanya ada beberapa sekolah yang memberi rekomendasi pada pemerintah jika memiliki siswa yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Hal ini tentu saja membuat semuanya makin aneh karena sekolah yang harusnya melindungi anak-anak di bawah umur malah ngasih rekomendasi. Selain itu, ada juga fakta kalau untuk meredam protes dari orang tua si anak, para suruhan Kim Il-sung akan memberi alasan kalau anak mereka ini bakal ditugaskan untuk misi rahasia kehormatan di Korea Utara. Padahal, faktanya hanya dijadikan wanita penghibur. Dalam setahun, biasanya proses pencarian ini akan menghasilkan sekitar 30 hingga 40 perempuan. Nah, mereka ini nantinya akan masuk dalam masa training selama 6 bulan. Berdasarkan pengakuan dari pria bernama Kenji Fujimoto, yang merupakan sushi chef bagi Korea Utara selama 10 tahun, pria ini pernah melihat seleksi sekaligus latihan ini dengan mata kepalanya sendiri. Pada keterangannya, seleksi aneh ini bahkan bisa melibatkan kontak fisik yang intim antara penyeleksi dan juga cewek-cewek yang dipilih tadi. Setelah itu, baru deh cewek-cewek ini kemudian bertemu langsung dengan Kim Il-sung untuk diwawancarai dan ditentukan di mana posisi mereka dalam Pleasure Squad tersebut yang terbagi atas 3. Mulai dari Gamujo yang bertugas untuk menyanyi dan menari, Hangbokjo yang bertugas untuk pijit-pijit, hingga Manjokjo yang bertugas untuk memuaskan nafsu para petinggi Korea Utara ini. Jika sudah lulus, maka semua cewek yang lulus ini akan diputus komunikasinya dengan keluarga dan ditempatkan pada villa, rumah, hingga resort mewah para petinggi Korea. Hal ini biasanya berlangsung selama 10 tahun lamanya, atau
sampai para petinggi korut ini jadi bosan. Setelah keluar biasanya ada yang dihadiahi dengan uang senilai 4.000 US dollar atau 56,6 juta rupiah. Atau dinikahkan dengan keluarga petinggi militer Korea Utara. Dari imbalan yang kita dengar ini, tentu saja hal tersebut tidak sepadan dengan apa yang anak-anak perempuan ini alami. Makanya, ada banyak orang yang tergabung dalam Kim Bum-jo ini mencoba lari seperti sosok Mi Hyang pada 2010 kemarin yang kabur ke Korsel dan mengaku pernah menjadi bagian Kim Bum-jo selama 2 tahun saat usianya berumur 15 tahun. Berdasarkan pengakuan Mi Hyang, tugas dari Kim Bum-jo ini memang terbagi 3 seperti tadi dan mengungkapkan kalau hiburan yang dilaksanakan sangat berbau kebarat-baratan seperti lagu, tarian, bahkan teknik pijit dan enak-enak diambil dari barat. Hal ini tentu saja sangat kontras dengan propaganda pemimpin Korea Utara yang katanya gak suka dengan budaya barat karena bertentangan dengan kebudayaan mereka. Dengan fakta ini kita bisa bilang kalau petinggi Korea bukan gak suka hiburan barat, tapi cuman gengsi doang. Bahkan yang paling parah, para Kim Bum-jo diminta melakukan permainan-permainan liar untuk memuaskan imajinasi para petinggi korut. Wow. Setelah Kim Bum-jo ini beralih dari Kim Il-sung lalu menuju ke Kim Jong-il. Kemudian di masa pemerintahan cucunya yaitu Kim Jong-un, Kim Bum-jo versi presiden sebelumnya ini dibubarkan pada 2011 silam. Hal ini dilakukan oleh karena Kim Jong-un tidak ingin rahasia keluarga Kim dan rahasia pemerintahannya bocor. Menurut Kim Jong-un, semua wanita yang ada di Kim Bum-jo terlalu banyak mengetahui rahasia pemerintah, jadi harus dibubarkan. Tapi meskipun dibubarkan, bukan berarti Kim Jong-un tidak memiliki hasrat pada wanita, sama seperti pendahulunya ya. Dari data yang diungkapkan, Kim Jong-un juga melakukan hal yang sama, dan bahkan sudah memiliki lebih dari 2.000 anggota. Keberadaan para pasukan kenikmatan baru ini berhembus baru di tahun 2016 kemarin saat sebuah laporan pembelian baju dalam senilai 51 miliar rupiah dari Cina terungkap ke publik. Sepertinya, baju dalam ini dibeli sesuai dengan selera Presiden Korea Utara yang sekarang yaitu Kim Jong-un. Setelah banyak berbicara tentang pasukan kenikmatan ini, aku sih bersyukur jadi perempuan yang hidup di Indonesia. Meskipun negara kita tidak sesempurna negara orang, tapi untung aja gak ada tuh yang namanya seleksi-seleksi buat jadi pasukan. Enak-enak pemerintah yang diselenggarakan secara terbuka. Menurut kamu, dari semua fakta yang kita bicarakan tadi, mana nih yang paling mencengangkan? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.